Jadi baru-baru ini Amin Rais menyinggung masa lalu Presiden Jokowi yang dulunya hanya seorang pengusaha mebel, lantas bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga menjadi presiden. Jadi intinya dia curiga melejitnya karir Jokowi bukan kebetulan, tapi karena dugaan adanya operasi intelijen untuk memuluskan langkah politik Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini kita akan bicara tentang Amin Rais. Amin Rais sampai saat ini sepertinya masih belum bisa melepaskan rasa bencinya kepada Jokowi. Memang, 2 kali jagoannya kalah di Pilpres melawan Jokowi, rasanya memang sakit banget. Kekalahan 2 kali memang tidak mudah dilupakan seumur hidup. Apalagi melihat orang yang dibenci sampai berkuasa 2 periode. Jadi wajar kalau Amin Rais sakit hati meski usianya sudah tua. Jadi baru-baru ini Amin Rais menyinggung masa lalu Presiden Jokowi yang dulunya hanya seorang pengusaha mebel, lantas bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, hingga menjadi presiden. Jadi intinya dia curiga melejitnya karir Jokowi bukan kebetulan, tapi karena dugaan adanya operasi intelijen untuk memuluskan langkah politik Jokowi. Dia bicara tentang itu saat merespon pidato Jokowi dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi bahas tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Golkar dalam Pilpres 2024. Jokowi meminta untuk tidak sembarangan memilih calon pemimpin bangsa karena berkaitan dengan nasib dan masa depan Indonesia. Jadi si kakek tua ini merasa Jokowi ini seperti peribahasa menempuh air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu dia memulai ilmu cocoklogi dan menduga ada sebuah mesin politik, mesin keuangan atau operasi politik, dan mungkin juga operasi intelijen yang berhasil memoles Jokowi, yang saat itu hanya seorang pengusaha mebel, sehingga bisa menjadi wali kota Solo. Belum selesai dengan periode kedua, 2 tahun kemudian ke Jakarta ikut pemilihan gubernur, dan berhasil menjadi gubernur DKI. Lalu 2 tahun kemudian ikut Pilpres, dan ternyata berhasil lagi menjadi presiden. Jokowi memang fenomenal. Mungkin satu-satunya pemimpin yang ikut pemilu dari bawah sampai presiden, tapi tidak pernah kalah 1 kali pun. Ini rekor yang mungkin sulit dicapai orang lain. Tapi bagi Amin Rais yang iri dan dengki, ini adalah sebuah kejanggalan. Di otaknya penuh dengan analisis dan konspirasi hasil halusinasi akibat terlalu benci dengan Jokowi. Tak terhitung lagi betapa banyak rekor yang tercipta di era Jokowi. Salah satu yang mungkin tidak kita sadari adalah neraca dagang Indonesia yang terus surplus. Untuk bulan September 2022, neraca dagang Indonesia memecahkan rekor surplus untuk ke-29 kalinya setiap bulan. Bagi Anda yang belum tahu, surplus terjadi karena nilai ekspor lebih besar daripada impor. Saya masih ingat dulu, Jokowi selalu mengeluh neraca dagang selalu tekor atau defisit, yang artinya impor lebih besar daripada ekspor. Impor lebih tinggi artinya jumlah uang yang keluar ke negara lain jauh lebih besar ketimbang penerimaan uang yang masuk ke dalam negeri. Ibaratnya seperti ini, Anda punya uang, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dalam waktu lama, neraca defisit ini sangat berbahaya karena lebih banyak uang yang keluar dari Indonesia ketimbang yang masuk. Apalagi kalau jumlahnya sangat besar, artinya banyak sekali uang yang kabur ke luar negeri. Efeknya sangat berpengaruh pada stabilitas nilai tukar rupiah. Jika rupiah kekurangan pasokan modal di dalam negeri, maka akan sulit untuk menahan tekanan mata uang lain. Efeknya adalah ekonomi sulit berkembang.
Dan parahnya, neraca berjalan defisit ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Itu di era siapa? Sudah tahu dong. Dan di era Jokowi, neraca dagang kembali surplus hingga 29 kali berturut-turut. Makanya visi Jokowi sangat panjang ke depan. Sektor manufaktur dikembangkan besar-besaran untuk mencegah neraca defisit. Supaya jangan seperti dulu, apa-apa impor, barang sepele pun impor. Untuk menunjang manufaktur harus ada infrastruktur, dan Jokowi juga sudah membangun secara besar-besaran. Tujuannya supaya investor tidak ragu berinvestasi di sini. Ini adalah prestasi yang mungkin tidak semua orang paham. Padahal ini adalah pondasi untuk melejitkan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Untuk sekarang masih belum kelihatan hasilnya. Coba bandingkan dengan SBY dulu. Apa yang sudah dia lakukan? Negara berjalan seperti autopilot. Banyak yang mangkrak. Ekonomi memang meroket, tapi semu. Itu pun sebenarnya lambat karena ekonomi global sedang bagus-bagusnya dan negara lain melesat jauh lebih besar daripada Indonesia. Tapi bagi gerombolan sakit hati, yang dipikirkan hanyalah utang di era Jokowi yang meroket. BBM naik mencekik leher. Rakyat tidak makan infrastruktur. Asing dan asing sudah menguasai Indonesia. PKI sudah bangkit kembali dan segudang isu sampah yang membodohi masyarakat. Sebenarnya baru-baru ini ada satu lagi prestasi terbaru yang cukup membanggakan. Indonesia secara resmi masuk dalam daftar 7 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi IMF, melampaui Brazil, Inggris, dan Prancis. Sebagai tambahan, tahun ini juga Jokowi kembali menduduki posisi 13 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Dari publikasi The World's 500 Most Influential Muslim 2023 yang dirilis pada Senin 31 Oktober. Ada 3 nama dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 muslim berpengaruh di dunia. Presiden Jokowi menempati peringkat ke-13. Jokowi kurang apa lagi coba? Hanya dalam waktu 8 tahun saja Indonesia berubah cukup banyak. Bandingkan dengan 10 tahun era SBY. Pelan tapi pasti pondasi ekonomi Indonesia mulai kokoh, mulai menampakkan hasil. Jadi, visi Indonesia 2045 bukan sekedar isapan jempol kalau presidennya sekelas Jokowi. Tapi kembali lagi, bagi Amin Rais itu tidak penting. Yang penting adalah adanya operasi intelijen yang membuat Jokowi dari pengusaha mebel menjadi presiden. Padahal dia tidak ngaca. Dia adalah salah satu pecundang politik paling memalukan. Bahkan publik menganggap dia sebagai gelandangan politik yang suka ribut, ugal-ugalan, tapi tidak ada prestasi apapun. Lihat saja anaknya dulu yang dokter gigi itu. Pernah berlagak yakin mengatakan Ratna Sarumpait dianiaya, yang ternyata bohong. Satu lagi anaknya yang belum lama ini bercerai karena diduga melakukan KDRT. Amin Rais mungkin kepingin merasakan duduk di kursi presiden. Makanya sudah tua pun masih berambisi mendirikan partai politik. Tapi ya sampai sekarang belum kesampaian jadi presiden. Dan semoga jangan kesampaian. Orang licik seperti dia, jangankan jadi presiden. Jadi ketua RT pun tidak pantas sama sekali. Jokowi mau membenahi negara ini, meski banyak halangan, tapi setidaknya sudah menampakkan hasil. Tapi tidak ada apresiasi dari mereka. Yang ada malah digugat soal ijazah palsu. Belum lagi demo 3 angka dari pasukan pemuja nasi bungkus. Entah di mana otak mereka. Di saat negara ini dihormati di bawah kepemimpinan Jokowi, di sisi lain, kelompok semacam Amin Rais dan kawan-kawan terus melampiaskan rasa iri dan dengki. Kadang apa yang mereka ucapkan mirip seperti analisis asal-asalan ala bocah yang belum sekolah. Akhir kata, apapun yang sudah Jokowi lakukan untuk kemajuan negara ini, tetap ada banyak orang-orang yang dengki. Di saat Indonesia terus berprestasi, otak para kelompok sakit hati tetap tidak berkembang. Begitu-begitu saja. Di otak mereka selalu ada nama Jokowi. Kalau tidak nyinyir, mulut mereka rasanya gatal sekali. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe dan tuliskan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.